Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan pembacaan Al-Asmaul Husna dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman dan Islam kita dan terus istiqomah di dalam ajarannya sehingga kita dimatikan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qabid Al-Basit Al-Khafid Al-Rafi' Al-Mu'izz Al-Mudhil As-Sami' Al-Basir Al-Hakam Al-Adl Al-Latif Al-Khabir Al-Halim Al-Azim Al-Ghafur Al-Shakur Al-Ali Al-Kabir Al-Hafiz Al-Muqit Al-Hasib Al-Jalil Al-Karim Al-Raqib Al-Mujib Al-Wasi' Al-Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Ba'ith Al-Shahid Al-Haqq Al-Wakil Al-Qawi Al-Matin Al-Wali Al-Hamid Al-Muhsi Al-Mubdi Al-Mu'id Al-Muhyi Al-Mumit Al-Hayy Al-Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahid Al-Ahad As-Samad Al-Qadir Al-Muqtadir Al-Muqaddim Al-Muakhir Al-Awwal Al-Akhir Al-Zahir Al-Batin Al-Wali Al-Muta'ali Al-Bar At-Tawwab Al-Muntaqim Al-Afu Ar-Ra'uf Malikul Mulk Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsit Al-Jami' Al-Ghani Al-Mughni Al-Mani' Ad-Dar An-Nafi' An-Nur Al-Hadi Al-Badi' Al-Baqi Al-Warith
ar-rasyid as-sabur laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa saminuha an takuna bil arabiyyati ay an takuna arkanul khutbataini bi kalamil arab wa in kana al-qawmu ajaban la yafhamunaha li'annahum ya'rifuna anna ya'izuhum fil jumlah ay fi ghairi hadhihi surah fal madaru ala ma'rifatin bi qarinatin anna wa'izun wa illam ya'rifu ma ya'izu bih wa yajibu an yata'allama wahidun minhumul arabiyyah fa illam yata'allam ahadun minhum athimu kulluhum wa la tasihhu khutbatuhum qabla ta'allum wa yusallu adh-dhuhra hadza kulluhu ma imkani ta'allum. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji serta syukur kehadiratnya yang senantiasa terus kita gaungkan, terus kita ucapkan, terus kita lantunkan bahwasanya yang berhak dipuji, yang disanjung adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menciptakan alam semesta ini, karena dialah yang mengatur alam semesta ini, dan dia juga yang menghancurkan alam semesta ini. Sehingga manusia kalaulah dipuji maka kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sering kita ucapkan dalam sehari semalam, yaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan kepada kita mudah-mudahan kita syukuri dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi orang yang pandai bersyukur dan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita membaca salawat untuknya baik di dalam salat ataupun di luar salat, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada syarat sahnya khutbah Jumat, yaitu yang ke-8, antakuna bil arabiyyah. Khutbahnya itu di dalam dua khutbah harus dengan bahasa Arab. Namun sebelum kita masuk ke 8, alangkah baiknya kita ulang dari awal sehingga rentetan syarat sahnya dua khutbah dalam khutbah Jumat kita terus ingat, yang di dalamnya ada 10. Yang pertama, di dalam dua khutbah itu si khatib harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi harus punya wudhu, tidak boleh tidak punya wudhu. Yang kedua, wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Yang kedua, si khatib harus bersih dari najis, baik bajunya, badannya ataupun tempatnya. Kalau baju meskipun badannya habis mandi tapi bajunya kena kotoran burung, tak sah. Atau bajunya bersih tapi badannya ada yang anggota wudhunya tidak terbilas dan itu adalah bagian dari yang wajib dibasuh, seperti kena cat tidak dihilangkan terlebih dahulu, juga nggak sah. Atau baju dan badannya bagus tapi tempat mimbarnya ada najis, juga nggak sah. Jadi betul-betul baju, badan dan tempat harus bersih dari najis. Yang ketiga, wasatrul aurah, si khatib harus menutup aurat. Yang keempat, wal qiyamu 'alal qadiri, yaitu berdiri bagi mampu. Bagi khatib yang mampu silakan berdiri, karena memang dia salah satu syarat sahnya sholat. Tetapi beda dengan sholat. Kalau sholat termasuk bagian yang rukun.
Yang kelima, wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Duduk di antara dua khutbah yang lebih dari tuma'ninanya salat. Yang lebih dari tuma'ninanya salat. Kalau tuma'ninanya salat, kita sudah sama-sama tahu dengan melafazkan subhana rabbil azimi wa bihamdi ketika ruku. Ketika subhana rabbil a'la wa bihamdi ketika sujud, selesai tuma'ninah. Tetapi di dalam khutbah itu harus di atas dari tuma'ninah. Ada ulama mengisyaratkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi ketika khatib duduk itu diamnya, standarnya, kadarnya itu si khatib membaca surat Al-Ikhlas. Atau yang kedua, dia membaca doa di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu. Jadi ada sandarannya, standar. Tidak diam semata, tetapi ada bacaan. Berikutnya adalah yang keenam, wal muwalat bainahuma. Berurut antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Tidak boleh terlalu jauh dalam jeda antara khutbah pertama dan kedua. Yang ketujuh, wal muwalatu bainahuma bainas shalah. Berturut-turut antara dua khutbah lalu dilanjut dengan salat. Makanya habis khutbah selesai langsung dilanjuti dengan sholat. Tidak ada lagi istilah sholawat, tidak ada istilah lagi zikir, tidak ada lagi istilah yang lain, langsung dilanjuti dengan sholat. Nah, itulah rahasianya kenapa tidak ada iringan-iringan atau sisipan dalam setelah dua khutbah. Kenapa harus sholat? Karena dia termasuk salah satu syarat sahnya khutbah. Nah, baru yang kedelapan pada malam hari ini, yaitu wa antakuna bil arabiyyati. Khutbahnya harus dengan bahasa Arab. Ai antakuna arkanul khutbataini bi kalamil arab. Syarah dari Safinatun Najah, yaitu Kasyifatus Sajah, Al-Imam Nawawi Al-Baghdadi mengatakan maksud dari antakuna bil arabiyyah yaitu antakuna arkanul khutbataini bi kalamil arab. Khutbah, dua rukun khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Kalam Arab berarti kan bahasa Arab. Wa in kana al-qaumu ajaban la yafhamunaha, meskipun masyarakatnya orang yang tidak paham. Berarti orang ajami, selain Arab namanya ajam. Itu kan ada dalam salawat bukan dustur apa, ketika menjelang pengajian biasanya itu bahwasanya Rasul itu Nabi untuk orang Arab dan orang ajam. Jadi meskipun jamaahnya bukan orang Arab dan tidak paham bahasa Arab, maka khutbah kedua itu harus dengan bahasa Arab. Li'annahum ya'rifuna annahu ya'izum fil jumlah. Karena mereka sebenarnya mengetahui sebagian besar dari khutbah yang dibacakan adalah mengandung nasihat. Ai fi ghairi hadis surah fal madaru ala ma'rifati bi qarinatin anna wa'izun wa illam ya'rifu ma'izuhu ma ya'izuhu. Jadi kata Imam Nawawi, meskipun sebagian besar mereka tidak mengetahui atau secara keseluruhan tidak mengetahui, tetapi itu adalah merupakan bagian dari nasihat di dalam khutbah Jumat. Jadi makanya ada sebagian masjid dari khutbah pertama sampai khutbah kedua menggunakan bahasa Arab. Nggak masalah, karena memang dianjurkan di dalam syarat sahnya khutbah Jumat, dua khutbah Jumat harus dengan bahasa Arab.
Wa yajibu ayyata'allama wahidun minhumul arabiyyah, dan wajib salah satu dari orang di kampung itu belajar bahasa Arab. Fa illam yata'allam ahadun minhum asim kulluhum, kalau nggak ada yang belajar satupun di kampung itu, maka semuanya berdosa. Berarti hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi kalau ada satu orang saja sudah belajar bahasa Arab untuk khutbah Jumat, maka gugurlah yang lainnya. Itulah pengertian dari fardu kifayah. Kalau fardu ain, setiap orang harus mengerjakan. Seperti apa? Seperti sholat fardu, puasa Ramadan, zakat, itu harus semuanya. Orang yang mampu, bagi yang zakat itu wajib berzakat. Puasa bagi orang yang mampu, tidak ada uzur, sakit dan sebagainya, wajib puasa. Itulah namanya fardu ain. Fardu kifayah itu yaitu seperti mempelajari bahasa Arab dalam satu kampung itu harus ada satu orang. Wala tasih khutbatun qabla ta'allum, enggak sah khutbahnya kalau dia enggak belajar sebelumnya. Fayusallu zuhrana, maka wajib bagi masyarakat tersebut sholat zuhur. Apakah mungkin? Kenapa enggak mungkin? Ada satu daerah masyarakatnya bodoh, masyarakatnya tidak mengetahui sama sekali dan betul-betul terpelosok dan tidak ada yang bahasa Arab, maka orang tersebut tidak wajib sholat Jumat, tetapi dia akan sholat zuhur. Jangankan ini Pak, sholat tarawih aja di daerah Jawa dan di luar Jawa itu ada tarawihnya begitu cepat. Pertanyaannya, apakah mereka nggak belajar? Nggak mungkin kalau nggak belajar. Apakah mereka nggak belajar bagaimana tumaknina salat? Nggak mungkin. Tapi itu pernah saya tonton di salah satu stasiun swasta, ditanya, ternyata itu sudah 100 tahun berjalan. Nah, coba sholat tarawih 20 rakaat cuma hanya berapa menit? 5 menit, 10 menit. Yang jadi pertanyaan, memang kampung itu nggak ada orang yang belajar. Itu aja sesuatu yang sudah jelas bahwa saya sholat itu harus tumakninah, apalagi dalam satu kampung itu pasti ada yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi kalau nggak ada, maka semuanya dosa. Kalau sudah semuanya dosa, maka tidak boleh sholat Jumat, maka harus sholat zuhur. Nah, ini gambaran bahwasanya khutbah Jumat harus dengan bahasa Arab. Nah, lalu dijelaskan oleh para pengikut Imam Syafi'i kenapa harus bahasa Arab. Qala Syarqawi, Imam Syarqawi berkata, fa illam yumkin khataba wahidun minhum bi ayyi lughatin sya'a bi syarti ayyafhamal hadiruna tilkal lughati 'ala al-mu'tamad bi khilafil arabiyyah la yusyaratu fahmu iyyaha li anna aslun wa ghairu wa badalun. Kalau tidak memungkinkan orang tersebut mengerti bahasa Arab, itu enggak apa-apa, karena bahasa Arab itu adalah asal dari khutbah Jumat, syarat sahnya. Sedangkan penggantinya bahasa, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sumatera, ada yang bahasa Sunda dan sebagainya, itu sebagai pengganti saja, tapi asalnya adalah bahasa Arab. Jadi kata Imam Syarqawi, nggak masalah kalau mereka nggak paham, yang penting dalam khutbah Jumat itu harus berbahasa Arab. Jadi asalnya, kata Imam Syarqawi. Qala Suwaifi, Imam Suwaifi mengatakan, fa illam yumkin ay at-ta'allum khataba wahidun minhum bilisanihi wa illam yafhamul hadirun. Jika tidak memungkinkan untuk belajar,
Nah, itu tidak memungkinkan untuk belajar bahasa Arab, maka orang tersebut harus memang mencari orang yang bisa mempelajari bahasa Arab tersebut. Wa illam yafhumul hadirun, meskipun orang yang hadir dalam sholat Jumat itu tidak paham. Bi'anis talafat lughatu, karena berbanyaknya lahjah atau dialek bahasa yang mereka paham. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Madura, ada bahasa Sumatera. Nah, itu adalah sesuatu yang memang mereka pahami. Wa zahiru wa in ahsana ma ahsanul qaum fala yata'ayyanu ayyatuba bihi. Maka meskipun orang kampung tersebut paham satu kaum dengan kaum lain, maka tidak boleh menentukan khutbah itu dengan bahasa dari satu kaum tersebut. Wa illam yuhsin ahadun minhum atarjamata fala jam'ata lahum. Jikalau tidak ada satu dari mereka yang bisa bahasa Arab lalu dia terjemahkan, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu, salawatu, enggak bisa, fala jum'ata lahum, maka tidak dianggap Jumat lintifai syartiha. Jadi kalau kata Imam Suwaifi, kalaupun yang rukun khutbah itu diterjemahkan tetap tidak sah. Kalau Imam Syarqawi, meskipun orang itu nggak paham, jamaahnya nggak paham, nggak masalah, karena asalnya khutbah dengan bahasa Arab. Kalau Imam Suwaifi, kalau diterjemahkan nggak sah. Kan kadang ada orang kita, kalau seandainya khutbahnya itu diterjemahkan, karena memang mereka nggak bisa bahasa Arab, apakah memungkinkan? Nggak bisa. Kayak sholat. Kalau yang saya baca di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kayak sholat takbiratul ihram harus dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Nggak boleh diterjemahkan Allah Maha Besar, atau diganti dengan Allahu A'zam, nggak boleh juga, karena di situ penentuan adalah Allahu Akbar. Nah, kalau diterjemahkan maka sholatnya juga tidak sah. Apalagi Fatihah, terus apalagi doa atau bacaan tahiyat juga harus paham, karena tahiyat itu harus dengan bahasa Arab. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, harus pakai bahasa Arab. Jadi kata di dalam kitab Majmu' itu, ibarat orang sholat, bahasa Arab itu wajib dipelajari sampai dia bisa. Nah, dalam khutbah Jumat pun sama, tidak boleh diterjemahkan sama sekali. Wa qala aidan naqlan al-Birmawi, pengikut Imam Syafi'i yang lain bernama Al-Birmawi mengatakan, wa mahal syirati qawni arkanil utbati bil arabiyyah in kana fil qawmi arabi wa illa kafa qawnuhuma bil ajamiyah illa fil ayah kayak al-fatihah wa laquda fil arabiyyah. Nah, ada sedikit perbedaan menurut Imam Birmawi. Al-Birmawi mengatakan, nah ini nggak bisa dijadikan rujukan, tetapi harus saya sampaikan karena di dalam kitab Kasyif As saja disebutkan. Kata Ibnu Birmawi, kalau seandainya khutbah Jumat dengan bahasa Arab pada salah satu syarat sahnya khutbah, itu kalau orang Arab. Tapi kalau dia bukan orang Arab, maka boleh dengan selain bahasa Arab kecuali Fatihah. Nah, ini kata Imam Birmawi, tapi tidak banyak yang mengikuti. Tetapi ada kalimat kata Imam Birmawi, khutbah Jumat boleh dengan bahasa
daerah masing-masing atau negara masing-masing kecuali Fatihah itu harus bahasa Arab. Tapi ini menurut Imam Birmawi, tapi tidak dijadikan rujukan. Dengan demikian secara umum khutbah Jumat itu harus dengan bahasa Arab. Nah, ada salah satu kitab, saya lupa kitabnya apa, namanya apa, tapi pernah saya baca dalam salah satu kitab fikih, bahasa Arab itu yang rukunnya saja, tetapi yang lainnya boleh dengan bahasa Indonesia. Nah, itu yang diterapkan di negara kita atau negara lain yang bukan orang Arab. Jadi setelah rukun khutbah, berarti kan rukun khutbah itu apa? Hamdalah, sholawat, wasiat, ayat. Ini harus dengan bahasa Arab, karena itu ada di khutbah pertama. Kalau doa ada di khutbah kedua. Makanya setelah 4 rukun tadi, hamdalah, sholawat, wasiat, ayat, baca ayat Quran, maka setelah 4 rukun tadi boleh dengan bahasa Indonesia. Nah, ini bagian dari istihad para ulama yang menjadikan nasihat Jumat atau khutbah Jumat itu dipaham. Karena masyarakat kita beda dengan masyarakat di era sahabat dan tabi'in. Di era kita jauh dari majlis taklim, atau ada majlis taklim tapi sibuk dengan urusan dunia dari hari Senin sampai kadang sampai hari Ahad. Dia bergelut dengan dunianya, tetapi dia tidak untuk belajar atau hadir di majlis taklim, sehingga urusan dunianya lebih kental daripada urusan akhiratnya. Maka di dalam khutbah Jumat dibolehkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa negara masing-masing. Dan ini yang dijadikan rujukan, makanya pentingnya ulama di situ, Pak. Al ulama warasatul anbiya. Kalau tidak ada fatwa ini, kalau tidak ada istihad ini, kita hadir di sholat Jumat pasti, mohon maaf, sia-sia, duduk. Akhirnya apa? Apalagi duduknya dari jam 11, keluar jam 12:30. Tapi ketika khutbahnya cuma hanya bahasa Arab, apa yang didapat? Meskipun sholat Jumatnya sah, tapi kan kosong dari nilai-nilai agama. Tapi alhamdulillah ulama memberikan fatwa dengan istihadnya, setelah 4 rukun boleh dengan bahasa masing-masing. Kalau di Jakarta mungkin bahasa Indonesia, kalau di Bogor ada yang bahasa Sunda, ada yang di Jogja, Solo dan sebagainya ada yang bahasa Jawa. Pernah saya lagi datang ke Jogja, datang satu masjid, bahasanya bahasa Jawa. Akhirnya apa? Karena kita nggak paham, berusaha untuk paham, yang nggak akan paham. Kayak orang datang ke suatu negara bahasa Inggris, sedangkan kita nggak paham bahasa Inggris, ya sudah, paling yang pahamnya apa? Yang rukunnya saja, hamdalah, sholawat, wasiat, baca ayat. Nah, disinilah pentingnya ulama di dalam kehidupan, supaya masyarakatnya tetap agamis dan mempertahankan hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia saja. Kalau manusia hidup hanya untuk dunia saja, maka ibarat hewan ketika meninggal habis dibuang begitu saja. Tetapi bagi manusia akan ada pertanggungjawaban dalam hidup. Apa yang diciptakan oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Kita hidup ini nggak ada yang gratis, akan semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita, telinga kita, tangan kita, lidah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan sampai hati pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hidup ini Allah tidak melihat fisik semata, tetapi Allah sampai melihat kepada
hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat fisik kalian kekal, sempurna, sehat, tetapi Allah melihat dari hati kalian. Tidak boleh iri, dengki, hasud, riya, tetapi wa a'malikum, setelah hatinya bagus, dengan amal perbuatannya juga baik. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup harus betul-betul menyesuaikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita sama dengan orang kafir yang hidupnya sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi ada ulama memberikan kemudahan bagi khotib untuk berbicara dengan khutbahnya berbahasa Indonesia setelah rukun yang 4. Nanti setelah khutbah yang kedua, ini pun ada 2 variasi. Ada yang dia tetap dengan bahasa Arab lalu ditutup dengan doa, ada yang melanjutkan dari khutbah yang sebelumnya. Dan itu sudah kita bahas. Kalau ada khutbah kedua lalu dia melanjutkan dari khutbah yang pertama, mungkin ada beberapa poin harus selesai dijelaskan, itu tidak mengapa. Yang penting adalah rukun khutbahnya ada di dalam 2 khutbah tersebut. Baik hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk malam hari ini satu rukun atau salah satu syarat sah dalam khutbah Jumat, yaitu apa? Dengan bahasa Arab. Jadi jangan dipermasalahkan, karena terkadang di masyarakat, oh di masjid itu mah khutbahnya bahasa Arab. Ya sudah, bagi orang yang ingin dapat nasihat, jangan sholat di masjid itu. Kalau ada orang yang ingin sholat di situ, paling orang-orang yang ingin cepat-cepat ngambil istirahatnya atau ada kebutuhan yang lainnya, silakan. Tapi bagi orang yang ingin mendapatkan nasihat, maka jangan sholat di masjid itu. Tidak akan dapat nasihat. Kenapa? Apa yang diucapkan, apa yang dilafazkan, pasti jamaah tidak paham. Nah itu sebenarnya simbolannya itu saja, nggak usah menjadi dibesar-besarkan. Oh masjid itu mah gini-gini ya. Yang namanya khutbah Jumat secara umum, khutbahnya harus cara sahnya dengan bahasa Arab. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas dari apa yang saya sampaikan. Masih ada waktu sekitar 3 menit untuk menuju azan Isya. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian minimal sudah paham dari apa yang saya sampaikan. Sebagai bentuk syukur peringatan Maulid kemarin, saya pribadi mengucapkan terima kasih besar atas sumbangsinya jamaah, baik secara moral atau material atau doa. Minimal doa. Alhamdulillah acara kita tidak terlalu panas dan tidak hujan juga, jadi seharinya dihujankan supaya cuacanya tidak terlalu panas. Ternyata Allah punya cara bagaimana Maulid itu tidak terlalu panas, makanya dihujankan sehari sebelumnya. Yang kedua, memang Maulid tahun ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan belum pernah terjadi jam 6 itu sudah penuh. Padahal beberapa masjid itu tidak sanggup mengadakan Maulid beserta kaum ibu. Tapi kita alhamdulillah masih komitmen dan konsisten, dan alhamdulillah 2 RW 2 dan RW 9 masih antusias menjaga lingkungannya, antusias bersedekah, karena apapun yang dipersembahkan adalah kembali kepada mereka. Bahkan jangan sampai kita masuk dalam hadis Nabi, ta'amul bakhil sambun, makanan orang yang pelit itu adalah racun. Jadi ketika ada orang minta sumbangan,
banyak keperluan. Ada orang minta untuk ini dan itu, ada aja alasan. Nah, kata Nabi, kalau ada orang seperti itu, makanan dia itu akan racun kalau dimakan sama manusia. Nabi tidak berbicara orang Islam atau bukan Islam, tapi ta'amul bakhil, makanan orang yang pelit, pikir, adalah samun, racun. Alhamdulillah jamaah kita tetap komitmen dan konsisten dengan menyumbang seberapapun, dan kita masih stabil, sembako masih di atas 2000, dan semakin lama semakin mengambil pelajaran, semakin rapi sehingga tidak ada keributan. Tapi yang jelas tahun ini jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan belum pernah saya dapati jam 6 sudah penuh, di atas dari 400 orang ibu-ibu. Dan yang sangat saya syukuri adalah dari perjalanan awal sampai akhir jamaah masih penuh. Yang nggak enak kan, mereka datang berharap sembako, pulang akhirnya penceramahnya datang tapi jamaahnya sudah kosong. Tapi alhamdulillah saya perhatikan jamaah masih komitmen dan konsisten dengan keberadaan untuk menghadiri Maulid Nabi, sehingga mereka dari awal hingga akhir tetap mendengarkan nasihat dari para ulama. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairal jaza wa ahsanul jaza. Hanya Allah yang memberikan balasan kepada jamaah sekalian. Saya tidak bisa mengatakan materi saja, tapi bisa non materi, bisa doa, karena bagaimanapun juga Allah melihat dari berbagai arah, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya akan dibalas sesuai dengan amal ibadahnya. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, sehingga kita bisa termasuk bagian dari yang mensejahterakan bangsa dan negara ini. Karena bagaimanapun juga semua masyarakat sekarang tanpa terkecuali kemiskinannya makin sulit, dan kita alhamdulillah di wilayah Pinang ini 2 RW memberikan sumbangsi kepada mereka yang hadir, minimal mereka ikut senang dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun juga kita cuma bisa memberikan sesuatu yang memang Allah minta, dan hadis Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik di sisi Allah adalah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.